adalah 11.000. Kemudian bumbu dan sambal adalah 3.000. Ya, oke. Sekarang untuk cara perhitungan HPP produk ya, atau harga pokok produksi. Nah, ini ada contoh soal di sini. Nah, jadi contoh soalnya adalah sebuah usaha kuliner ayam geprek membutuhkan biaya-biaya sebagai berikut. Nah, di dalam sini ada perincian biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah usaha kuliner ayam geprek. Jadi semua biaya apapun untuk membeli ayamnya ataupun membeli tepung, terigu, minyak segala macamnya itu adalah termasuk ke dalam biaya-biaya membuat sebuah produk ayam geprek. Jadi termasuk di dalamnya, tidak terpisah ya. Oke. Sebuah usaha kuliner ayam geprek membutuhkan biaya-biaya berikut untuk membuat ayam geprek. Yang pertama, bahan-bahannya, 1 ekor ayam broiler ukuran 1,5 kg dipotong menjadi 9 buah. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 30.000. Yang kedua, tepung bumbu 500 gram. Biaya yang dikeluarkan 10.000. Minyak goreng 1 liter adalah 11.000. Kemudian bumbu dan sambal adalah 3.000. Nah, jadi nominal-nominal ini hanya contoh ya, adik-adik semuanya. Oke, dijumlahkan total biaya menjadi 54.000. Nah, jadi untuk membeli 1 ekor ayam, kemudian tepung terigu, minyak goreng, bumbu dan sambal, keempat item ini adalah untuk membuat satu produk yang namanya ayam geprek. Nah, jadi kalau ditanyakan HPP-nya berapa, nah otomatis bukan hanya untuk membeli ayamnya saja, tetapi untuk membeli semua bahan-bahan lain ya, untuk menjadikan sebuah menu yang namanya ayam geprek. Nah, itu perlu diingat ya Dede ya. Nah, jadi 30.000 untuk ayamnya, kemudian 10.000 untuk tepung terigunya, 11.000 untuk minyak gorengnya, dan bumbu sambalnya 3.000. Dijumlahkan total menjadi 54.000. Nah, untuk perhitungan harga pokok produksi atau HPP ayam geprek tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya HPP atau harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jadi HPP-nya sama dengan totalnya adalah dari pertama yang untuk membeli ayam, kemudian tepung bumbu, minyak goreng, bumbu dan sambal, dijumlahkan semua adalah 54.000. Jadi 54.000 dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Jumlah produk yang dihasilkan adalah dalam 1 ekor ayam tadi terdiri atau terdapat 9 potong atau 9 buah potongan ayam, sehingga 54.000 dibagi 9. Nah, seperti itu ya Dede ya. Jadi hasilnya adalah 6.000. Nah, jadi HPP untuk 1 potong ayam geprek adalah senilai Rp6.000. Nah, begitu ya Dede semuanya ya. Jadi totalkan dulu nih biaya ayamnya, tepung terigu, kemudian minyak dan biaya lainnya untuk membuat satu menu ayam geprek. Berarti yang disebut dengan biaya totalnya. Nah, gitu ya. Dibagi dengan quantity atau jumlah berapa potong atau berapa berapa porsi. Nah, seperti itu, sehingga satu porsinya itu membutuhkan biaya HPP adalah sebanyak sejumlah Rp6.000. Nah, seperti itu ya Dedek. Oke. Nah, kemudian ada lagi kalau untuk di sini cara penghitung HPP jasa. Nah, sebetulnya sama ya cara kerjanya. Jadi contoh sini, sebuah usaha digital printing mendapatkan order 1 paket brosur atau sebanyak 1.000 lembar. 1.000 lembar itu berarti 2 rim ya, karena 1 rimnya 500. Nah, otomatis dengan rincian sebagai berikut.
Yang pertama, kertas HPS 2 rim sama dengan 30.000. Tinta cetak 50.000. Jasa desain 25.000. Kemudian jasa tenaga printing 20.000. Nah, jadi kalau dijumlahkan semuanya 125.000. Sama tuh ya. Kemudian perhitungan HPP produksi satu paket brosur adalah sebagai berikut. HPP sama dengan total biaya produksi ya dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Total biaya produksinya berapa? Yang tadi ya, dari 30 tambah 50 tambah 25 tambah 20 sehingga 125.000. Nah, dibagi satu paket. Nah, jadi dibagi satu paket sehingga HPP-nya dengan 125.000 dibagi satu paket sama dengan 125.000. Kenapa? Karena ini soalnya pun juga sebuah usaha digital printing mendapatkan order satu paket, jadi bagi satu seperti itu ya. Kecuali misalnya beberapa paket atau dalam satu paket terpecah kembali menjadi beberapa pilihan paket. Nah, itu baru dibagi dengan kuantitinya, karena isi kuantitinya satu berarti dibagi satu. Jadi HPP-nya untuk satu paket brosur adalah 125.000. Oke. Nah, selanjutnya ada masih seputar dengan usaha ayam geprek ya. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Jadi di sini contoh soalnya adalah perhitungan keuntungan kotor. Nah, ini adalah contoh soal yang selanjutnya mengenai dengan perhitungan keuntungan kotor. Nah, soalnya adalah masih seputar usaha ayam geprek. Jika target dari pemilik usaha menjual 100 buah ayam geprek setiap hari dengan harga 10.000 per buah. Nah, serta penjualan nasi, sayur dan minuman memberikan keuntungan kotor sebesar 6 juta per bulan. Nah, ya, berapa keuntungan kotor yang akan diperoleh setiap bulannya? Nah, jadi yang pertama itu kita harus ketahui ya bahwa usaha ini, si ayam geprek ini penjualnya mempunyai target nih. Nah, dalam sehari harus bisa berhasil menjual sebanyak 100 buah ayam atau 100 buah potong ayam. Nah, 100 buah potong ya, 100 buah potong ayam. Ini baru ayamnya aja nih. Nah, per hari. Nah, gitu ya. Kemudian selain punya target 100 buah potong per hari ini juga dengan harga penjualan 10.000 tadi per satu potong ayamnya juga mempunyai pemasukan lain nih, income tambahan, income yang lain. Dari mana? Dari nasinya. Nggak mungkin kan kalau ayam geprek orang jual ayamnya aja gitu kan, walaupun mungkin ada yang pesen ayamnya aja, memang betul, tapi ayam geprek itu punya ada teman-temannya ya kan, ada nasinya, kemudian ada sayurnya, ada juga minumannya. Nah, dari penjualan nasi, ayam, sayur di luar ayam geprek tadi, di luar si ayamnya tadi itu mempunyai keuntungan akumulasi dalam satu bulan yaitu sejumlah 6 juta. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa keuntungan kotor yang akan diperoleh setiap bulannya. Nah, jadi berapa keuntungan kotor yang akan diperoleh setiap bulannya. Nah, cara kita untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah seperti ini. Jadi sebelum kita menghitung per bulannya, kita hitung dulu pendapatan per harinya, satu harinya, gitu kan. Baru setelah didapatkan hasil per harinya, baru kita nanti kalikan per bulan atau dikalikan 30 hari. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama, perhitungan keuntungan kotor usaha ayam geprek adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita hitung dulu keuntungan kotor per hari. Nah, keuntungan kotor per hari di sini sama dengan di dalam kurung ya, yaitu Rp 10.000 ya. Apa 10.000 tuh harga satu ayamnya, seperti itu ya, dikurangi 6.000. Nah, kok 6.000 ini adalah, ingat yang tadi 6.000 adalah HPP, harga pokok produksi per satu ayamnya, ayam geprek tadi, seperti itu ya. Kemudian dikalikan, tutup kurung, dikalikan 100. Nah, seperti itu ya. Jadi 10.000 harga harga jualnya
gitu ya, dikurangi dengan 6.000 HPP-nya atau biaya untuk membuat si satu potong ayamnya, atau variabel cost-nya, biaya variabel atau biaya per satu ayamnya yaitu 6.000 atau HPP-nya 6.000. Jadi harga jualnya, price-nya 10.000, biayanya 6.000. Seperti itu ya. Adik-adik ya teman-teman ya. Kemudian dikalikan 100 karena target perharinya terjual 100. Jadi sama dengan 10.000 dikurangi 6.000 adalah 4.000 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, jadi 4.000 dikali 100 sehingga perharinya pendapatan yang didapatkan dalam menjual 100 ayam tadi adalah 400.000. Nah, jadi gitu ya. Ada di semuanya ya, 4.000 dikali 100 gitu. 4.000 dari mana? 4.000 dari price dikurangin dengan harga biaya membuat satu ayam gepreknya atau variabel cost-nya, biaya membuat satu ayam gepreknya gitu ya. Hasilnya 4.000 dikalikan 100 yaitu 400.000. Udah ketemu tuh pendapatan per satu harinya. Kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan keuntungan kotor dalam satu bulannya. Berarti kita hitung nih, dalam satu hari dengan penjualan 100 buah, nah keuntungan kotor yang diperoleh adalah sebesar 400.000 dalam satu hari. Tinggal kita kalikan. Nah gitu ya Dede ya, tinggal kita kalikan nanti 400.000 dikalikan dengan jumlah hari dalam satu bulan yaitu 30 hari. Jadi cara menghitungnya adalah keuntungan kotor per dalam satu bulan sama dengan 400.000 dikali 30 hari. Nah, kemudian ditambahkan, jangan lupa, karena kan punya keuntungan lain di luar dari si ayamnya aja, yaitu ada keuntungan tambahan seperti nasi, tadi kan sayuran, minuman. Itu total akumulasi dalam satu bulan yaitu adalah 6 juta. Nah, berarti hasil perkalian 400.000 dikali 30 hari berapa? Lalu ditambahkan ya dengan 6 juta tadi dari penjualan akumulasi dari nasi, sayuran dan minuman tadi. Hasilnya adalah 400.000 dikali 30 hari berarti adalah 12 juta. Nah, gitu ya, 12 juta ditambah dengan 6 juta berarti hasilnya adalah 18 juta. Sehingga usaha ayam geprek dalam satu bulannya mempunyai keuntungan kotor adalah 18 juta. Nah, gitu ya. Ada di semuanya ya. 18 juta ya untuk keuntungan kotor si pengusaha ayam geprek ini. Oke? Mudah-mudahan bisa pahami dan dimengerti dan membantu untuk kita belajar bersama. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian bila ada pertanyaan, itu kan baru keuntungan kotornya, Pak. Bagaimana keuntungan bersihnya? Nah, kalau ditanyakan ada pertanyaan kelanjutannya, lalu keuntungan bersihnya berapa yang didapatkan oleh usaha ayam geprek tersebut? Nah, berarti kalau ditanyakan keuntungan bersihnya berapa, berarti yang 18 juta tadi keuntungan kotornya atau pendapatan secara keseluruhan dikurangi oleh modal secara keseluruhan atau biaya keseluruhan. Nah, gitu ya. Atau dalam rumusnya biasanya laba rugi gitu kan sama dengan laba rugi sama dengan pendapatan keseluruhan atau penghasilan keseluruhan dikurangi oleh modal. Nah, seperti itu ya. Jadi pendapatannya 18 juta, seperti itu ya. Pendapatannya 18 juta dikurangi dengan modal. Berapa nih modal awalnya? Nah, kalau modal awalnya 10 juta, berarti jelas 18 juta dikurangin 10 juta. Modal awalnya nih, modal awal biaya operasional nih, untuk biaya sewa gedung, biaya karyawan, biaya listrik, kemudian akomodasi, total keseluruhan 10 juta nih misalnya nih. Nah, kemudian yang tadi keuntungan kotornya 18 juta, tinggal kita kurangi aja. Berarti 18 juta dikurangin 10 juta sehingga mempunyai keuntungan bersih diterima oleh pengusaha ayam geprek tadi adalah 8 juta. Nah, seperti itu ya Dede ya, kalau tanyakan keuntungan bersihnya. Kalau misalnya keuntungan bersihnya kalau misalnya modal awalnya nggak 10 juta, misalnya 15 juta gitu kan, untuk biaya beli bahan-bahannya, sewa gedung, listrik, akomodasi, promosi, semua itu ternyata menghabiskan 15 juta, kemudian keuntungan kotornya 18 juta, tinggal kita kurangi saja. Berarti 18 juta dikurangi 15 juta sehingga hasilnya adalah 3 juta keuntungan bersih dari si pengusaha ayam geprek tadi. Oke? Semoga bisa membantu.
Oke, nah selanjutnya kita akan belajar bersama cara menghitung yang namanya tadi ya break even point atau BEP. Nah, jadi apa sih BEP itu? Nah, BEP kita ulas sedikit, kita ulas kembali ya sedikit. Jadi BEP itu adalah break even point, kepanjangannya break even point, di mana yang artinya adalah titik impas. Nah, jadi di mana perusahaan atau seorang pengusaha atau badan usaha itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, gitu ya. Jadi impas, apa yang dikeluarkan sebagai modal ataupun biaya dan apa yang didapatkan itu sama jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tidak untung, tidak rugi. Oke. Nah, di sini ada contoh soal seperti apa. Nah, jadi seperti ini adik-adik semuanya ya. Berikut adalah data biaya-biaya produksi milik Cafe Nusantara. Nah, yang pertama, total biaya tetap 20 juta. Nah, atau total biaya tetap itu dirumuskan dengan apa? TFC, total fixed cost, ya kan? Kemudian yang kedua, total biaya variabel, atau dirumuskan dengan TVC, total biaya variabel, atau total biaya untuk membuat satu unitnya, satu produknya. Itu totalnya adalah 20.000. Nah, kemudian ada harga jual barang per unit atau price-nya dengan rumus P, yaitu Rp40.000. Nah, atas dasar biaya-biaya tersebut, perhitungan BEP dengan dasar unit untuk Cafe Nusantara adalah sebagai berikut. Nah, ini harus tahu ya dari rumusnya ya, bahwa rumus BEP sama dengan fixed cost atau FC dibagi price dikurangi variable cost. Nah, jadi fixed cost dibagi price atau harga dikurangi variable cost. Nah, di mana sama dengan fixed cost-nya adalah 20 juta dibagi berapa price-nya? Price-nya adalah 40.000 harga jualnya dikurangin modal. Nah, berapa modalnya atau biayanya untuk membuat satu unit satu barangnya, yaitu 20.000. Berarti 40.000 dikurangin 20.000 itu berapa? Yaitu 20.000. Itu ya, 40.000 dikurangin 20.000 jadi 20.000, sehingga 20 sama dengan 20 juta dibagi 20.000. Nah, gampangnya 20 juta dibagi 20.000 ya. Oke, berapa tuh? Ya, betul. Jadi adalah 1.000. Nah, 1.000 unit. Nah, jadi titik impas dapat dicapai jika Cafe Nusantara mampu menjual 1.000 unit produk. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jika menemukan soal seperti ini, berarti berapa banyak nih unitnya atau berapa banyak kuantitinya untuk sebuah perusahaan atau kafe di sini untuk bisa mencapai titik impas tadi. Nah, gitu ya. Jadi 20 juta dibagi 20.000, hasilnya adalah 1.000. Nah, maka si kafe ini jika berhasil menjual 1.000 unit atau 1.000 kuantiti jumlahnya, maka terjadilah titik impas atau BEP tadi. Mengapa demikian? Karena 20.000 ya. Kenapa dibagi 2.000 itu sama dengan 1.000? Nah, 20 juta. Kenapa dibagi 20.000 itu adalah 1.000 dan ketemu titik impasnya? Karena 20.000 dikali 1.000 adalah 20 juta. Nah, makanya impas ya, gitu kan. Biaya tetapnya 20.000. Kemudian pendapatannya pun gitu kan, hasil dari penjualan dikurangin dari modal adalah selisihnya adalah 40.000 dikurangin 20.000 adalah 20.000, sehingga biaya tetapnya 20 juta dibagi 20.000 tadi adalah 1.000 unit. Nah, kalau misalnya menjualnya kurang dari 1.000 unit, jelas akan mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau misalnya hasil penjualan si Cafe Nusantaranya lebih dari 1.000 unit, berarti akan mendapatkan laba. Nah, seperti itu ya Dede ya. Semoga bisa membantu. Oke, nah untuk yang selanjutnya
Berikut adalah data-data biaya produksi milik Cafe Nusantara. Nah, kalau yang tadi untuk mencapai BEP adalah dilihat hasil dari berapa jumlah kuantitinya, maka terjadilah break even point, maka terjadilah titik impas. Nah, kalau di sini BEP-nya adalah dari nilai nominal uang yang dihasilkan atau yang didapat. Kalau tadi adalah jumlah kuantitinya, kalau sekarang adalah nominalnya, seperti itu ya. Berikut adalah data biaya-biaya produksi milik Cafe Nusantara. Nah, yang pertama, total biaya tetapnya 20 juta, masih sama. Ya, total biaya tetapnya 20 juta. Kemudian, total biaya variabel per unitnya 20.000. Nah, oke. Masih sama juga ya. Kemudian, harga jual barang per unit. Nah, harga jual barang per unitnya juga sama, 40.000. Nah, atas dasar biaya-biaya tersebut, perhitungan BEP dengan dasar penjualan Cafe Nusantara adalah sebagai berikut. Nah, BEP atau break even point sama dengan, nah ini rumusnya, fixed cost, nah atau FC dibagi dalam kurung 1 min variable cost dibagi price atau harga. Nah ya, seperti itu ini adalah rumusnya ya. Oke, jadi rumusnya adalah fixed cost dibagi 1, nah dikurangin variable cost dibagi price, tutup kurung. Nah, sehingga sama dengan berapa fixed cost-nya? Nah, fixed cost-nya adalah 20 juta dibagi gitu kan, 1 dikurangin, nah ini dalam kurung nih 20.000, variabel cost kan 20.000 ya, atau biaya per 1 unitnya 20.000, kemudian dibagi 40.000 price-nya, tutup kurung. Sehingga bagaimana cara sehingga hasilnya adalah 40 juta. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana nih untuk menghitungnya seperti begitu kan. Nah, cara menghitungnya adalah kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Nah, perhitungannya adalah jadi 20 juta dibagi 1 dikurangi dalam kurung 20.000 dibagi 40.000. Kita hitung dulu yang 20.000 gitu ya. Adik-adik ya, 20.000 dibagi 40.000 sama dengan itu adalah 0,5. Nah, kemudian 0,5. Nah, 1 dikurangin 0,5 gitu ya. Hasilnya adalah, nah 1 dikurangin 0,5 hasilnya adalah 0,5. Nah, jadi kemudian 20 juta dibagi 0,5, nah sama dengan adalah 40 juta. Nah, kemudian jadi titik impas dapat tercapai jika Cafe Nusantara mampu melakukan penjualan sebesar 40 juta. Nah, demikian ya adik-adik ya, semoga bisa membantu. Kenapa tadi 40 juta bisa ketemu untuk titik impasnya? Jadi untuk biaya total fixed cost-nya tadi kan 20 juta. Kemudian untuk total biaya variabelnya kan 20.000. Dan sedangkan kita sudah tahu nih bahwa jumlah kuantitinya adalah 1000 unit atau 1000 produk. Sehingga fixed cost 20 juta untuk pengeluaran biayanya ya, fixed cost 20 juta ditambah dengan biaya variabel cost-nya yaitu juga 20 juta. Nah, dari mana 20 juta? Karena si 20.000 tadi untuk biaya per satu variabel dikalikan 1000 unit, 20 juta juga, sehingga fixed cost atau FC ditambah total variable cost 20 juta, jadi 20 juta tambah 20 juta 40 juta. Nah, makanya sehingga kalau ingin ketemu BEP-nya dalam jumlah nominal
gitu ya, maka harus bisa mendapatkan penjualan sebanyak atau penghasilan atau pendapatan sebesar 40 juta, baru dia bisa titik impas ya, karena biaya yang dikeluarkan juga 40 juta sama 20 juta untuk fixed cost, 20 juta lagi untuk total variable cost gitu ya, 20.000 per satu unitnya dikali dengan 1000 unit, jadi sehingga 20 juta, 20 tambah 20 40 juta. Kemudian ini menjalankan usahanya harus mendapatkan berapa puluh juta nih untuk menemukan titik balance ataupun impas, nah atau BEP ya, yaitu 40 juta, sehingga baru dia akan sama, akan impas. Nah seperti itu ya, tidak untung tidak rugi. Nah kesimpulannya untuk di BEP sendiri, di break even point sendiri, yaitu ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah berdasarkan dasar unit. Nah tadi ya, jadi untuk bisa mendapatkan titik impas tadi harus si perusahaan atau si pemilik HP harus bisa melakukan penjualan berapa unit gitu kan, ternyata 1000 unit. Nah kemudian yang kedua, BEP berdasarkan atas dasar penjualan atau nominal tadi. Jadi berapa harus ada income-nya nih, pemasukan nih, pendapatannya, sehingga bisa ketemu yang namanya dengan break even point atas dasar penjualan, sehingga 40 juta. Seperti itu ya Dede ya. Semoga bisa membantu kita belajar sama-sama. Oke, selanjutnya. Nah ini tentang membahas biaya marginal ya. Nah jadi biaya marginal itu adalah biaya. Nah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan usaha ya untuk memproduksi sebuah produk ataupun unit ataupun barang. Nah jika ada penambahan jumlah produksi, nah seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya di bulan Januari perusahaan tersebut memproduksi memproduksi suatu produk sebanyak 100 unit. Nah, di dalam 100 unit tadi membutuhkan biaya untuk memproduksi sebanyak 100 unit tadi, atau memproduksi barang tadi sebanyak 100 unit dengan biaya 50 juta. Nah, dengan biaya 50 juta nih secara total nih gitu kan. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Kalau misalnya 50 juta bisa berhasil membuat 100 unit, nah berarti per satu unitnya berapa? Gitu biaya untuk membuat per satu unitnya. Tinggal kita bagi adik-adik semua. Jadi 50 juta dibagi 100 berapa? Nah gitu ya, 50 juta dibagi 100, 50 juta nolnya berapa? Ada 7. Nah 100 unit 100 nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti 7 dikurangin 2 berarti ada 5. Nah jadi 500.000 per satu unitnya. Nah kemudian di bulan selanjutnya, karena ada permintaan yang sangat banyak bertambah dari para konsumen atau customer, sehingga di bulan Januari tadi 100 unit. Nah kemudian di bulan Februari ada penambahan nih gitu ya, menjadi 100 berapa? 105 unit gitu ya, karena nambah 5 lah, kita ambil sebagai contoh. Nah berarti gitu ya, kita tadi kembali yang tadi bahwa variable cost-nya adalah ya 500.000 per unit. Berarti kalau misalnya 500.000 per unit per satu barang, berarti kalau 5 berapa? Tinggal kita kalikan 500 dikali 5, jadi 2.500.000. Nah kemudian berarti di bulan Februari tadi perusahaan tersebut membuat nih 105 unit gitu kan. Berarti di dalam 100 unitnya perlu biaya 50 juta ya. Kemudian ada penambahan 5 unit, sedangkan satu unitnya 500.000, dijumlahkan 5 unit ini menjadi 2.500.000. Berarti diakumulasikan untuk biaya produksi di bulan Februari karena menambah 5 unit berarti 52.500.000 rupiah. Nah untuk membuat 105 unit atau sejumlah kuantitinya adalah 105 unit tadi, seperti itu ya. Itu disebut dengan biaya marginal atau biaya tambahan. Nah seperti itu ya. Awas adik-adik semua jangan sampai keliru ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah oke ya. Nah jadi kita harus mengerti nih ada biaya-biaya ya. Kita
review kembali. Jadi ada yang disebut dengan HPP ataupun biaya per satu unit barang atau biaya pokok produksi untuk membuat satu unit barang, atau membuat yang tadi ya, membuat satu ayam geprek, nah seperti itu ya. Kemudian untuk membuat satu unit barang atau membuat satu ayam geprek tadi membutuhkan biaya apa saja nih? Membutuhkan biaya apa saja untuk membeli bahan-bahannya untuk menjadikan suatu produk tadi gitu kan. Berarti kalau ayam geprek tadi ada ayamnya gitu kan, ada tepungnya. Ya, ada biaya untuk beli ayam, ada biaya untuk beli tepung, ada biaya untuk beli minyak, ada biaya untuk sambal-sambalnya gitu kan, bumbunya gitu kan. Dan juga ada biaya-biaya yang lain, misalnya biaya gas nih, beli gas. Itu berarti termasuk dalam biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu ayam geprek, atau termasuk dengan biaya HPP. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada disebut dengan rumusnya adalah total variable cost. Total variable cost rumusnya adalah variable cost dikali quantity gitu kan. Jangan sampai lupa nih teman-teman ADD ini, diingatkan kembali ya. Kemudian ada yang disebut dengan fixed cost atau FC. Nah, fixed cost ini atau total fixed cost ini adalah biaya gitu ya, biaya total atau biaya tetap ya, biaya total tetap yang tidak dapat bisa mempengaruhi dari jumlahnya produk gitu kan, atau tidak berpengaruh terhadap jumlahnya kuantiti produksi gitu kan ya. Contohnya seperti apa gitu kan? Contohnya seperti misalnya ada biaya sewa gitu ya, biaya sewa gedung gitu kan, biaya gaji pokok atau biaya gaji pokok atau biaya gaji tetap si karyawan gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam biaya total fixed cost. Nah, kemudian ada lagi biaya marginal gitu kan. Kemudian ada juga biaya total keseluruhan atau total cost atau TC rumusnya. Jadi total cost ini adalah TC ini adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mencakup keseluruhan dari biaya produksi, biaya akomodasi pengiriman, biaya promosi gitu kan, biaya-biaya yang lainnya. Nah, itu berarti di total sehingga menjadi total cost seperti itu ya. Oke. Jadi total cost itu rumusnya adalah total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya untuk di bab 7 itu sendiri tentang media promosi pemasaran itu ya, ada teman-teman akan di dalamnya itu terdiri dari promosi dalam pemasaran, kemudian definisi pemasaran itu sendiri. Selanjutnya ada gambaran usaha offline dan online dalam sebuah usaha. Kemudian ada media promosi offline, ada media promosi online. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga tadi ya, dari beberapa menurut para ahli, nah seperti itu. Oke. Wah, negara, nah seperti itu ya, ada negara berkembang, ada negara maju. Nah, itu ada perbedaannya dalam dunia usaha ataupun bisnis yang dijalaninya seperti apa. Nah, itu akan dibahas di bab 7. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di bab 8 yang tadi ya, tentang perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha. Di dalamnya ada perhitungan biaya produksi, perhitungan total biaya produksi HPP, kemudian penetapan harga jual, selanjutnya ada modal usaha, dan ada yang tadi ya, break even point ataupun BP, atau yang artinya adalah titik impas. Nah, seperti itu ya, dimana tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian untuk di bab 9-nya tentang pemasaran produk usaha, di dalamnya ada ruang lingkup pemasaran, kemudian ada konsep inti dan perencanaan komponen pemasaran produk, dan ada rencana langkah pemasaran. Nah, gitu ya. Pokoknya di dalamnya sini akan membahas, menitik beratkan tentang pemasaran itu sendiri. Sebagai satu faktor penunjang pemasaran itu kan melakukan sebuah promosi. Nah, itu ya, yang seperti apa? Karena promosi ini adalah salah satu strategi sebuah perusahaan gitu kan dalam melakukan sebuah marketing atau pemasarannya, seperti itu ya. Makanya banyak perusahaan yang mengeluarkan biaya yang sangat besar atau yang cukup besar hanya untuk
tujuannya, nah dengan tujuannya untuk memperkenalkan produknya supaya dikenal oleh halayak ramai, yaitu melalui tadi ya promosi tadi ya, gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman, pokoknya apa namanya, kita sama-sama belajar di sini, semoga bisa membantu dari semuanya, semangat belajarnya ya, sukses selalu buat semuanya. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama dengan Pak Babas atau Bapak Iza ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.